Mereka dengan pelatih Ahmed Agameradov agak sedikit menahan untuk tidak terlalu melakukan serangan yang frontal di pola yang mereka terapkan. Ini agak membingungkan karena mereka benar-benar kalah selisih gol dari Indonesia. Perhitungannya mungkin lebih karena mereka tidak mau ambil resiko berlebihan, mereka tidak mau berspekulasi karena yang dihadapi adalah timnas Indonesia yang di laga pertama sangat impresif dengan kemenangan 9 gol. Ditambah lagi ini adalah pertandingan yang disaksikan atau kemudian digelar di depan pendukung timnas Indonesia sendiri sehingga ada motivasi. Kalkulasi ini yang menurut saya membuat bagaimana pelatih dari Turkmenistan memutuskan bermain lebih hati-hati, menjaga peluang terlebih dahulu, melakukan pemetaan dan baru kemudian bagaimana mereka bisa melakukan serangan balik untuk bisa mendapatkan gol, dan dari situlah mungkin pola akan mulai dilakukan adaptasi. Ya, ada satu pemain dari Turkmenistan yaitu Ruslan Apri ya. Bahwa lapangan sementara ini kena tadi sedikit mengalami cedera. Bukan sebuah pelanggaran meskipun kita lihat beberapa waktu itu terjatuh tadi biarkan saja oleh wasit asal Korea Kim Do-young. Sesungguhnya terjadi, ternyata pemain asal Arema FC, pemain terbaik Piala AFF di bawah usia 23 tahun, baru saja berlangsung beberapa waktu lalu, adalah pemain terbaik dari Indonesia, tapi saat itu Indonesia harus puas berada di posisi runner up. Baru saja Arhan Fikri tadi terjatuh, tapi nampaknya wasit asal Korea tidak melihat hal tersebut sebagai sebuah pelanggaran. Apakah memang sebuah pelanggaran, Bung Maruf? Ya, kalau kita lihat memang sempat ada benturan ya, kemudian ada gangguan yang dilakukan oleh pemain 11 penyerang mereka, Samet Hydrov, tetapi wasit menganggap bukan sebagai sebuah pelanggaran. Wasit asal Korea Kim Do-young baru saja meminta untuk kedua sebelasan memulai pertandingan drop ball tadi untuk Hernando Ari Sutaryadi, penjaga gawang Indonesia, dengan 3 pemain belakang atau center back, Elkan Bagot, Rizky Ridho, dan juga Komang Teguh, pemain yang sempat terkena sanksi tidak boleh bermain ajang-ajang persahabatan, tapi karena ini memang agak berbeda eventnya dengan Piala AFF atau maksudnya SEA Games. Tentu pemain ini dibolehkan lagi tampil oleh serangan yang sangat cepat dari Indonesia. Keluar lapangan pertandingan. Ya, sebuah permainan keras, ya, pressing keras, kemudian juga beberapa kali pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Turkmenistan menjadikan indikasi bahwa ini pertandingan harus diwaspadai oleh para pemain dari timnas Indonesia. Butuh kesabaran, butuh kehati-hatian untuk bagaimana cara pertahanan dari tim Turkmenistan. Arhan Pratama, asal klub Tokyo Verdy, akan tentang lemparan ke dalam. Saja lemparan ke dalam yang sangat dikenal. Kita sudah langsung menuju kotak penalti. Oh, sangat berbahaya, strike tadi. Kaki kirinya sangat lemah tadi. Apa dicoba dilakukan para pemain dari Turkmenistan? Bukan sebuah pelanggaran lagi, masih strike di kotak penalti. Oh, dihentikan oleh wasit Kim Do-young karena ada 2 pemain yang tergeletak memaruh. Apa yang sesungguhnya terjadi? Kita sudah melihat bagaimana situasi yang terjadi tadi, tapi memang ada pengambilan bola tadi sehingga ada 1 pemain dari Turkmenistan yang terjatuh. Kita akan lihat secara detail apakah memang ini sebuah pelanggaran atau sudah sangat clear. Oh, pelanggaran jelas. Agak keras dari Marsuna Ferdinand terhadap Rahman Murad Berdiev. Rahman Murad Berdiev, main kelahiran 31 Oktober 2001, jadi memperkuat FK Altyn Asher, Premier di Liga Turkmenistan. Tentu saja jika Indonesia mampu menahan imbang atau juga mampu menaklukkan Turkmenistan, sejarah baru akan tercipta di mana Indonesia akan lolos. Tapi pertandingan masih panjang dan kita masih harus sabar dan juga harus terus bersemangat untuk mendukung kesebelasan Indonesia ini. Sedangkan Turkmenistan sudah sekali lolos
pernah sekali sudah lolos. Tahun lalu ya, Tahun lalu. di event tahun lalu 2020 ketika mereka lolos dan mereka bahkan melangkah sampai ke partai perempat final ya, sebelum akhirnya dikalahkan Australia. oleh Arab Saudi. Arab Saudi dengan skor 2-0. Sebelumnya mereka bisa mengalahkan Jepang, dan saya pikir menjadi salah satu diksi bagaimana penampilan mereka yang cukup impresif. Dan memang sepak bola dari Turkmenistan sekarang terus berkembang, bagaimana timnas senior mereka juga secara peringkat berada di atas dari timnas Indonesia. Ya, tim nasional senior mereka baru saja dikalahkan Indonesia 2-0 di pada FIFA Matchday tanggal 8 September lalu di Gelora Bung Tomo. Harus memperbaiki catatan rekor pertemuan ya timnas senior ya. Betul, berbanyak kemenangan. Sedangkan di tim ini Indonesia malah kalah. Iya, 2 kali kalah ya, sehingga diharapkan ini bisa memperbaiki catatan pertemuan menghadapi Turkmenistan dan menjadi motivasi untuk timnas Indonesia di 2022 tahun. Pelanggaran tadi nampaknya strike. Tapi nampaknya Turkmenistan benar-benar menerapkan pressure yang cukup ketat terhadap para pemain Indonesia. Ya, jelas mereka tidak mengambil resiko ya. Referensinya adalah ketika menghadapi China Taipei menjadi salah satu referensi bagaimana kekuatan dari timnas Indonesia. Mereka cukup beruntung karena sudah melihat bagaimana Indonesia yang sebenarnya ketika menghadapi wakil dari China Taipei. Sebenarnya cukup adil dan kedua kesempatan sudah pernah saling mengamati. Betul. Indonesia mengamati pertandingan pertama Turkmenistan melawan China Taipei di tanggal 6, sedangkan Turkmenistan mengamati Indonesia saat melawan China Taipei tanggal 9. Tentu saja di pertandingan adil. Nampaknya ada pergantian pemain. Begej masuk. Islam dari 2013. Serangan balik dari habis kotak penalti, kontrol yang bagus, baik, gagal tadi karena memang sangat baik penjagaan yang coba dilakukan oleh Rahman Murad Berdiev. Nomor 9 dari Turkmenistan sudah masuk tadi, yaitu Mamiev Begej. Saat melawan China Taipei juga bermain. Menghadapi China Taipei, Turkmenistan menang dengan skor yang cukup menjanjikan juga atau meyakinkan. Mereka menang dengan skor 4-0. Salah satunya adalah melalui hat-trick yang diciptakan oleh pemain punggung 11 mereka sama Matt Hydro yang berhasil mencetak 3 gol. Instruksi dari Sintayong yang benar-benar mampu membangun tim sejak 4 tahun lalu, dan kini adalah hasilnya bagaimana pemain Indonesia di bawah usia 23 tahun benar-benar memiliki kemampuan yang cukup bagus, sehingga banyak pemain di tim ini yang sudah memperkuat tim nasional senior. Fikri yang belum, Ya, Komang Teguh juga belum. Jadi ada beberapa pemain yang memang mereka cara mendapatkan kesempatan untuk bermain di timnas senior, tapi kerangka timnya adalah pemain yang memang bermain untuk timnas senior, dan itu sudah cukup lama bekerja sama dengan Sintayong. Bahkan kali pertama Sintayong atau di tahun-tahun pertama Sintayong menangani timnas Indonesia, dia sudah langsung mempromosikan pemain-pemain muda seperti angkatannya Witan Sulaiman dan Egy, dan sekarang pelan-pelan mulai dilihat bagaimana kematangan dari para pemain ini ketika tampil di pertandingan dengan level yang lebih tinggi. oh, pada sangat tajam kosong. Alhamdulillah, alasan pertama di kotak penalti dan offside. Sungguh sangat disayangkan. Bagaimana skema yang sangat cantik, benar-benar sangat cantik. Namun sayang, terlihat bagaimana Presiden Indonesia yang hadir langsung, Bapak Joko Widodo. Oh, Tidak offside. Ada satu pemain tadi yang terlambat naik. Keputusan yang salah dari asisten wasit 2. Skema yang sangat bagus dan umpan yang sangat cantik tadi, tapi sayang dianggap offside, padahal tidak offside dari Bung Maru. Iya, kan ada satu pemain belakang dari Turkmenistan yang tadi dalam posisi dia agak terlambat naik, tapi ternyata Kalau ini offside, Bung Maru. Nah, ini jelas karena sudah bergerak. Tapi kombinasi yang diperlihatkan menurut Sangat adalah cantik. sebuah sangat luar biasa. Kemudian bagaimana umpan tarik tadi yang diberikan oleh, kita lihat di sini, memang ya. Karena Karena lebih condong ya. ya, karena condong, posisi condongnya adalah posisi condongnya vintage ya.
Coba langsung dari sisi kanan Indonesia tadi untuk Sakalun gagal. Bukan sebuah pelanggaran, bermain agak ketat pressure dari Turkmenistan untuk tentu saja membendung agresivitas para pemain Indonesia. Booster langsung ke depan, oh kosong, untuk didelay langsung ada pemain Indonesia, Komang Teguh. Bukan sebuah masalah, karena mudah saja buat Fernando. Ini tekanan balik coba dilakukan para pemain Indonesia. Ivar Yener, masih Yener. Terlepas tadi Ivar Yener. Razov. Azif Guli, Safar Guliev. Neyus Durdiev tadi. Orazov, ada Rustem Ahaliev, Yakis Sahed, Dolet Galdiev tadi. Oh, direbut lagi para pemain dari Turkmenistan. Nomor punggung 6 Meyus Durdiev, si Meyus, Salim Umarov. Langsung ke depan, umpan terobosan sangat berbahaya tadi pada saat Mamet. Beruntung membaca para pemain Indonesia dengan bermain sangat tenang. Mamet sudah 3 gol, kita akan sangat berbahaya. Harus hati-hati pemain Indonesia, Bung Maruf. Iya, 3 gol di kualifikasi ketika menghadapi di laga pertama ya. Kemudian dia juga mencetak 2 gol ketika di ajang Piala Asia di bawah 23 tahun di tahun lalu. Jadi saya pikir yang pemain yang muda tapi kemudian memperlihatkan bagaimana kualitas di level Asia. Elkan Bagot, pemain yang memperkuat Ipswich tahun, namun sayang 5 penampilan Ipswich di Asia Championship belum sama sekali turun, Bung Maruf. Ya, menurut saya juga memang dia harus menunjukkan dulu ya, membuktikan bagaimana kemampuan dia dan kualitas dia. Tapi satu sisi ini juga menjadi sebuah keuntungan karena dia kemudian bisa memperkuat timnas Indonesia dalam kondisi dia dalam kondisi bugar ya. Bukan sebuah pelanggaran, dianggap biasa saja lewat salah satu Korea Kim Dae-yong. Salah komunikasi tadi ya. Umarov Salim tadi. Salim Umarov. 2 gelandang jangkar dari Turkmenistan bersama Yadin Sehan, Dolet Galdiev, Arhan Fikri. Salah satu temuan di lini tengah ya, dan pemain yang sangat luar biasa. Posturnya bisa dikatakan tidak terlalu besar, tapi bagaimana kemampuan dia untuk menjaga kedalaman dan menjaga keseimbangan. Satu di antara 3 pemain Indonesia saat ini yang belum memperkuat timnas senior. Sedangkan 8 lainnya sudah pernah dan berpengalaman, sangat berpengalaman untuk memperkuat timnas senior. Tentu saja ini adalah langkah yang bagus. Oh, dipatahkan para pemain Indonesia. Sangat baik, cepat sekali para pemain Indonesia. Bola mengarah ke nomor punggung 7 Rahmat Murad Gardiev. Ya, ini yang tadi Bung Hadi katakan bagaimana memang permainan yang sangat agresif ya dilakukan oleh Sangat agresif. Sangat agresif. Mereka melakukan pressing dan tidak memberikan kesempatan pada para pemain Indonesia untuk bisa menahan bola terlalu lama. Jadi menurut saya ini juga harus menjadi perhatian untuk Marcelino dan kawan-kawan bagaimana supaya mereka harus berhati-hati dan mengawasi setiap pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Turkmenistan. Pasti pemain Turkmenistan tidak mau membuat para pemain Indonesia terlalu nyaman, Bung Maruf. Mereka ingin membuat para pemain Indonesia susah dan menderita. Ya harus diingat memang kualitas tim ini kan berbeda ketika dibandingkan dengan lawan sebelumnya ya, ketika menang 9-0. Saya pikir itu menjadi salah satu bukti bahwa harus tetap hati-hati. Oh, sangat baik, Mamet harus hati-hati. Luar biasa Mamet. Wah, putus di kaki para pemain Indonesia tadi. Pelanggaran. Oh, justru Ivar Yener tidak melakukan pelanggaran, apakah memang terlebih dahulu yang melakukan pelanggaran, Bung Maruf? Oh ya, Ya betul ya, di sini ya jelas pelanggaran karena dia dalam sudah kehilangan bola ya terhadap Meyus Durdiev. Meyus Durdiev, Ivar Yener, main usia 19 tahun asal klub Utrecht di Eerste Divisi Liga Belanda.
Tentu saja Indonesia sangat berhasrat dengan event ini karena ini adalah salah satu langkah untuk menuju Olimpiade Paris 2024. Indonesia sangat berambisi untuk lolos ke ajang tersebut karena baru sekali Indonesia tampil di Olimpiade 56 di Melbourne. Pada sangat berbahaya Rahman tadi, nampaknya dianggap handsball oleh wasit Kim Dae-yong dari Korea. Meskipun tidak setuju tadi, dia menganggap hanya mengenai dada. Rahman, Murad Berdiev, Elkan Bagat, Komang, Rizky Ridho. Namanya Komang lebih sering berada di posisi tengah ya. Betul, tadi kalau starting awal Komang berada di posisi kanan ya, tapi sekarang bergeser dia sebagai center back, kemudian Rizky yang digeser ke posisi kanan. Rizky Ridho, Ilham tadi, umpan yang salah Rizky. Tersebut melanggar. Hanya nomor punggung 9 Evgeny Mamiev dilanggar oleh Rizky Ridho. Jelas sebuah pelanggaran dari Rizky Ridho. Harus lebih sabar ya ketika menghadapi pemain lawan yang seperti ini ya, lebih tenang, tidak boleh terpancing ya, karena kalau kita lihat beberapa kesempatan memang pemain-pemain Indonesia itu bisa untuk memancing ya, melakukan provokasi. betul. Mungkin mereka bahkan memprotes apa yang dilakukan oleh Vietnam ya. Karena sebetulnya Indonesia dulu kala sangat dikenal pemain tim yang paling gampang diprovokasi. Betul. Sebenarnya sampai sekarang kalau kita lihat di ajang Piala AFF pun kita agak mudah sedikit terprovokasi ya, dan itu sering dilakukan oleh tim Vietnam ya, Vietnam, Thailand dulu provokasi mereka. karena memang dikenal ya. Betul. Provokasi sedikit pemirsa terlanjut. Dan itu membuat keuntungan Buat lawan. untuk buat lawan, betul. Bukan keuntungan buat kita untuk menunjuk pemain lawan. Jagoan sesaat itu namanya. Elkan Bagot. Kita lihat ini sangat sulit sekali ya, karena ada 4 pemain yang mencoba untuk memutus ya, menutup alur passing atau jalur passing. Kalau kita ingat ketika pertandingan timnas senior ini sebenarnya Turkmenistan juga melakukan hal yang sama, dan kemudian posisi sebagai pembawa bola itu justru dilakukan oleh Jordi Amat ya, sehingga Jordi Amat yang mendorong bola sedikit ke tengah untuk melakukan breaker terhadap apa yang dilakukan oleh pemain lawan ketika menjaga area mereka. Tolong Teguh langsung ke depan. Hamil Fahmi angkat ke kotak penalti. Hati-hati serangan balik dari Turkmenistan, karena memang itu pola yang diciptakan mereka. Samamed berhadapan dengan Tolong Teguh, hati-hati jangan sekali ambil. Dia dekati oleh lolos tadi. Hati-hati Indonesia. Ini yang harus dikhawatirkan. Seperti ungkapan pelatih Chinese Taipei bahwa Indonesia harus hati-hati dengan serangan balik. Karena memang ini yang diharapkan oleh Turkmenistan, karena mereka menumpuk di tengah, mempreser di tengah, menutup di tengah, dan jika mendapatkan bola langsung melakukan counter attack. Iya, dan itu beberapa kali tadi kita saksikan ya, tapi beruntung masih bisa diredam oleh para pemain belakang dari timnas Indonesia. Harus hati-hati terhadap counter strategi yang dilakukan oleh pemain dari Turkmenistan. Masuk ke Ferdinand, salah memberikan umpan tadi sudah kepada Arhan Fikri. Ya, dari tengah mereka langsung berusaha direct pass ke depan, dan itu pola yang sebetulnya harus bisa dibaca para pemain Indonesia memang, tapi harus hati-hati. Kenapa seperti Samamed memiliki kecepatan yang sangat baik dan olah bola yang sangat baik pula, dan sering merepotkan para pemain Indonesia. Betul, tadi kita juga sempat lihat bahkan ketika dia dikawal dengan 2 pemain pun dia cukup tenang ya, dia berhasil melewati sebelum akhirnya dibantu tadi oleh Ivan, dan ini menjadi salah satu warning bagaimana Indonesia harus hati-hati terhadap serangan balik. Sangat baik masuk ke Ferdinand, dekati oleh Dordiev, dicuri oleh Dordiev. Ini Turkmenistan langsung mendapatkan bola, langsung direct pass ke depan, baca oleh Ivan J. Sangat baik Ivan, masih Ivan. Hoki Caraka, sangat cepat Hoki Caraka.
Direbut kita lihat oleh Azul Guli Safar Guliev. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Rafael William Strike karena salah Adudin Hak terhadap Meius Durdiev. Ini harus hati-hati sekali ya. Provokasi yang dilakukan seperti ini mulai membuahkan hasil ya. Kita Agak terpancing. betul. Agak terpancing tadi. Harus hati-hati. Sebuah bola dari langsung ke depan dari Turkmenistan agak sedikit terbaca ya. Mereka benar-benar berusaha mengambil bola, menahan serangan Indonesia di tengah, dan ketika berapa bola langsung melakukan counter attack yang sangat cepat. Betul. Razov mampu mendapatkan bola tadi. Razov ke kiri, Azul Guli Safar Guliev. Durdiev tadi, Safar Guliev, Salim Umarov, Razov, Ilyas Cheriev, masih Ilyas melewati pelanggaran jelas dilakukan oleh Ivar Yener. Tidak mau dilewati nampaknya Ivar oleh Ilyas Cheriev. Sudah tertinggal ya Bang Ivar tadi ya. Yang menurut saya adalah bagaimana strategi dari Turkmenistan, mereka mematikan lini tengah dari timnas Indonesia. Mereka menghindari pertarungan di lini tengah, tapi mereka juga bisa mematikan lini tengah dari Indonesia. Kita tidak melihat bagaimana pergerakan yang berbahaya yang dilakukan oleh Marcelino. Kita juga tidak melihat bagaimana Ivar yang biasa dominan di lini tengah ketika pertandingan di laga pertama. Jadi saya pikir ini sejauh ini apa yang dilakukan oleh Turkmenistan cukup berhasil untuk meredam kekuatan dari timnas Indonesia. Ya, Turkmenistan benar-benar menunggu pemainnya di tengah Dan menunggu pemain di tengah. Ilyas Cheriev tadi membuang bola yang mengarah ke Arhan Pratama. Mudah-mudahan kita mencetak gol, tidak ada lagi yang disuruh diam oleh dia. Tapi selebrasi Bu, ekspresi Bu. Selebrasi dan ekspresi menurut saya. Dan itu selebrasinya dia memang. Siapa yang disuruh diam, Maruf? Yang disuruh dia melawan. Elkan Bagot ada di tengah, sudah di kotak final di depan gawang dari Rustem. Arhan Pratama sangat berbahaya dan Elkan Bagot shooting langsung menyentuh kiper tadi. Peluang yang sangat terbuka, hasil lemparan ke dalam dari Indonesia. Kembali Indonesia, belum keluar, akan langsung kotak penalti. Umpan yang tidak terlalu baik nampaknya menyentuh badan dari pemain Turkmenistan. Kita lihat bagaimana berbahaya lempar ke dalam dari pelanggaran tadi dari Hoki Caraka. Oke, caranya udah pelanggaran ya. Iya. Kita lihat di sini. Karena ini mengganggu. Nah, sayang sekali memang ya, sebuah peluang yang sangat luar biasa. Dari Rafael Strike tadi, Penyelamatan yang baik juga oleh tangan penjaga gawang. penjuru yang pertama buat Indonesia, Arhan Fikri. Pendek saja, sangat baik. Arhan, masih Arhan lagi. Umpan langsung ke kotak penalti. Maksudnya mengarah ke Elkan Bagot. Langsung ke depan, tidak ada satu pemain Turkmenistan. Jatuh di kaki Ilham tadi. Kini Marcelino Ferdinand. Ke belakang ada Komang Teguh. Umpan langsung ke depan, arahkan kepada Arhan. Menyentuh tipis kepala atau kubur-kubur dari Arhan. Yang ke dalam Ilyas Cheriev yang bermain sebagai pengganti saat melawan Steve. Rafael Strike, sangat cepat Strike. Jangan penjuru buat Indonesia kembali. Razov agak sedikit kecewa dan tidak senang dengan keputusan wasit asal Korea Kim Dae-yong. Tapi wasit tetap berada dalam keputusannya. Itulah corner. Ada Elkan Bagot di depan gawang dari Rustem Ahaliev. Arhan Pratama saja peluangnya sangat baik.
untuk 6 pemain Indonesia di kotak penalti. Apakah yang jauh dilakukan sudah berbahaya, tinggi datangnya. Sundulan tadi Komang Teguh berdua akan bangun. Masih akan bangun ke bola. Didekati oleh Jordiev. Ke belakang sejenak. Di Yener pada Marcelino. Kembali pada Yener. Belakang Yener. Ilham. Sangat berani Ilham, meskipun tidak ada yang melapis tadi untuk membawa bola. Masih Ilham Fahmi. Pelanggaran jelas dilakukan oleh Jamsi Syahir Daulat Galdiev. Oh jelas pelanggaran sangat keras terhadap Ilham Rio Fahmi. Sudah sekali ya, sangat keras Ya, dari kalau pemain selalu menunjuk bahwa itu dilakukan bola. betul. Nggak usah di luar negeri, di dalam sini begitu. Saya mau ambil bola sih. Niat boleh. Boleh. Tapi faktanya tidak. Tendangan bebas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Baru saja merayakan ulang tahunnya. Kita lihat Rizky Ridho akan kesebelasan. Oh, tinggi datangnya, angkat kotak penalti, ada Elkan. Langsung di kotak penalti tadi, sundulannya hanya tipis melenceng dan juga sangat lemah dari penjaga gawang Rustem Ahaliev. Beberapa yang patut kita cermati adalah justru kita memenangkan dua gol atas ya, beberapa kesempatan di mana jumping kita juga cukup bagus. Tadi juga ada satu peluang yang berawal dari lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Arhan. Jadi ini mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk membongkar pertahanan dari Turkmenistan yang sejauh ini memang kalau ditekan dengan cara open play masih belum sepenuhnya berhasil. Omang, Arhan Fikri, bantuan hoki tadi, Yener. Hati-hati Ivan. Masih dikuasai pemain dari Turkmenistan. Sangat cepat masuk ke kotak penalti. Datang ke dalam Rizky Ridho. Terus mengejar Jordiev. Sulit untuk melewati Rizky Ridho. Inilah Meus Jordiev. Lempar ke dalam Turkmenistan. Harus hati-hati Indonesia karena Turkmenistan benar-benar melakukan perlawanan yang sangat-sangat keras. Masuknya sangat indah, melakukan salto. Tapi apa daya sulit tadi dilakukan oleh Samamet. Haidirov Lebih memaksakan yang untuk mengambil salto ya menurut saya sama saja, karena dia dalam posisi juga tidak tepat, bola juga tidak datang dalam situasi momennya nggak pas. Arhan Fikri pada Elkan. Omang Teguh. Rizky Ridho. Arhan. Balik pada Rizky Ridho. Ilham Rio Fahmi kembali pada kapten kesebelasan Rizky Ridho. Omang Teguh. Elkan Bagot. Di tengah kira Marcelino Ferdinand yang turun agak ke bawah. Agak untuk menjangkau bola, kita lihat Elkan direbut lagi oleh Salim Umarov. Umpan terobosan langsung cepat. Kontrol dengan dada, kita lihat Bagot untuk serangan dari Turkmenistan. Oh, pemain strike langsung pada Hoki Caraka. Masih Hoki Caraka di kotak penalti sendirian. Oh, tidak ada rekan. Diserobot lagi para pemain Indonesia. Direbut lagi, kita lihat Rafael strike ke kiri pada Arhan Pratama. Masih Arhan angkat kotak penalti menyentuh kepala dari Ilyas Jalil. Atau menuju menit ke-30 juga berhasil mencetak gol. Indonesia masih 0-0. Tentu saja hasil imbang sudah cukup untuk membawa Indonesia ke Qatar 2024. Tapi kemenangan tetap sebuah pencapaian yang harus dicapai oleh Indonesia untuk bisa menyempurnakan perjuangan Indonesia kemarin. Ya, sekaligus mencatatkan produktivitas yang diharapkan bisa lebih baik lagi dan bisa mencatatkan clean sheet juga menjadi catatan yang baik. Arhan Pratama tinggi datangnya di kotak penalti, berbahaya. Elkan tinggi penjaga gawang Rustem dan lagi benar-benar ada tembok penghalang yang sulit tadi menghalangi Rafael strike 2 kali di blok pada
dari Turkmenistan. Memang sangat bagus Bung Maruf. Iya, dan kita lihat bagaimana lagi-lagi sebuah lemparan ke dalam yang tidak bisa diantisipasi penjaga. Oh, Peluang lempar ke dalam Turkmenistan. Ilham, baik Ilham, bagi duel kini Alham Fikri di tengah. Elkan Bagot karena menguasai para pemain Indonesia. Arhan Fikri ke belakang pada Komang Teguh, pemain asal Borneo FC. Komang para pemain Persija Jakarta, Rizky Ridho. Wah, sangat baik Marcelo Ferdinand, masih masuk sangat cepat, membawa bola di kotak penalti, masih Marcelino, angkat masuknya atau cutback kepada Rafael Strike, tapi benar-benar sangat menumpuk dan sangat rapat pemain-pemain Turkmenistan yang berada di depan gawang dari Turkmenistan untuk mengawal sang penjaga gawang Mustab Ahaliyev. Kita lihat bagaimana aksi yang sangat luar biasa, pergerakan individu yang ditunjukkan oleh Marcelino. Tadi harusnya dia niatnya melakukan comeback, tapi memang sudah ditutup ruangnya. Sebuah tekanan yang kembali datang, peluang yang kembali dimiliki oleh timnas Indonesia. Baik tendangan penjuru Arhan Pratama. Peluang yang baik tentu saja untuk bisa menciptakan gol. Ada Elkan, Yener, Rizky Ridho, Rafael Strike. Pemain yang sangat tinggi-tinggi. Arhan Pratama lakukan sudah tinggi dan tidak berbahaya. Disundul tadi oleh Ruslan. Apa sudah Umarov? Ada kita lihat Fikri. Ada Arhan Pratama lagi. Angkat kotak penalti. Sundul langsung. Gagal kembali serangan Indonesia. Sebuah skema dan variasi serangan yang sangat apik Maruf. Sebuah situasi yang juga sangat baik untuk timnas Indonesia, dan kita lihat bagaimana peran dari seorang Hoki Caraka. Menurut saya sejauh ini bagaimana cara dia untuk membuka ruang harus mendapatkan apresiasi meskipun dia belum bisa mencetak gol. Beruntung para pemain Indonesia, banyak Tuhan belum mengizinkan para pemain Indonesia bisa cetak gol meskipun peluang sangat bertubi-tubi. Arhan Fikri sangat cantik Arhan. Cantik sekali kamu malam ini Arhan Fikri. Ke belakang Nando Ari, Elkan Bagot. Masih Elkan, siapa yang diberikan? Sudah menunggu sebelah Arhan tadi. Masih Ferdinand kembali pada Arhan Pratama. Balik pada Marcelino. Lebar jauh ke kanan. Kembali Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan. Umpan panjang, sangat baik pada Ilham Rio. Apakah terkejar? Oh, masuk kotak penalti. Ada Arhan Pratama berebut bola tadi, namun dibuang saja oleh kapten kesebelasan dari Turkmenistan. Ikhlas Toyanov tadi Bung Maruf. Kita lihat bagaimana kemudian kerja keras yang diperlihatkan oleh para pemain, kombinasi yang cukup bagus ketika Ilham tadi mendapatkan bola dari Rizky Ridho. Effort ini yang diperlukan, semangat ini yang diperlukan untuk terus menekan pertahanan dari tim lawan. Tendang penjuru Indonesia kembali, Arhan kembali dengan kaki kirinya. Ada 4 pemain Indonesia di kotak penalti. Nampaknya wasit belum mengizinkan untuk melakukan tendangan penjuru. Ada Elkan Bagot. Yener terus dikawal oleh Yagi Sahir. Daulat Galiev. Daulat Galiev terus mengawal Yener. Arhan Pratama lakukan sudah tinggi dan agak berbahaya. Ditinju oleh Ruslan. Jatuh di kaki. Kita lihat Komang Teguh. Shooting langsung. Gagal tadi Komang Teguh. Tembakannya hanya melambung tinggi di atas angkasa tadi. Hingga gagal lagi peluang Indonesia, Bung Maruf. Ya, bola rebound. Lagi-lagi kalau kita lihat bagaimana penjaga gawang dari Turkmenistan tidak terlalu berani menangkap bola. Tapi tembakan dari luar kotak penalti yang tadi dilakukan Komang memang belum memenuhi sasaran. Ya, Komang hanya menembak angin tadi. Memang sangat tinggi dari gawang. Oh, putus di kaki Ivar Yener. Kini serangan dari Indonesia. Coba dilakukan tadi oleh Arhan Fikri ke belakang. Rizky Ridho. Ada Elkan Bagot. Ke depan langsung pada Arhan Pratama. Sang winger kiri masih Arhan. Ke dalam Arhan. Umpan langsung masuk kepada Rafael Strike. Umpan kaki kanan yang tidak cermat tadi Arhan Pratama. Gagal lagi serangan Indonesia terputus. Tapi bola keluar lapangan pertandingan. Lempar ke dalam Indonesia. Elkan Bagot
jemput bola, kita lihat Ahran Fikri ke belakang kepada Komang Teguh, lebar kanan tempatnya Rizky Ridho, bisa coba dihampiri nomor punggung 9 tadi, kita lihat Begens Mamiev, ada Ivar Yener di tengah yang menjadi penghubung di antara belakang dan tengah dan depan Indonesia, yaitu Ivar Yener. Kini Marcelino Ferdinand yang sangat mobile, bergerak ke semua sisi lapangan. Kini Komang Teguh, ada kita kapten kesebelasan, umpan ke depan langsung, arahkan kepada Hoki Caraka, gagal Hoki Caraka untuk mendapatkan bola, jatuh di kaki para pemain dari Turkmenistan. Ada Selim Umarov, masih Selim Umarov, maksudnya umpan terobosan tapi gagal. Oh, jadi kepada Ilyas. Oh, sekarang kita lihat lagi kepada Selim Umarov, ada Durdiev lagi oleh Ilham Rio, masih Durdiev ke dalam, ke belakang kembali kepada Selim Umarov, masih Selim Umarov ke belakang lagi, tempati oleh sang kapten kesebelasan yaitu Ikhlas Toyanov lagi kepada Arjun Bulis Safar Guliev. Siapa yang akan diberikan? Masih umpan Durdiev lagi, umpan ke depan langsung, apakah berhasil? Nampaknya sudah keluar lapangan pertandingan tadi atau bola tadi, yang bola dicoba dikejar para pemain dari Turkmenistan. Umarov. Ada progres yang cukup baik yang diperlihatkan oleh para permainan dari Indonesia ya, bagaimana sekarang terlihat lebih bisa mengalirkan bola, kemudian bisa bermain di lini tengah juga. Jadi saya pikir sudah menjadi sebuah tanda-tanda yang cukup positif untuk permainan dari timnas Indonesia setelah tadi 15 menit awal tidak bisa membangun permainan, terutama lini tengah kita yang sempat terisolasi dan diisolasi oleh para pemain dari Turkmenistan. Tapi sekarang kita lihat ketika Marcelino turun aktif untuk mencepat bola, atau kemudian Ivar juga turun untuk mencepat bola, membuat situasinya lebih bisa mengalirkan bola dan kemudian bisa melakukan pilihan serangan dari bawah. Ivar Yener melihat ke semua sisi, tapi umpan pada Rizky Ridho benar-benar menumpuk para pemain Turkmenistan di daerahnya sendiri, menunggu serangan balik. Arhan Pratama dari sisi kanan pertahanan dari Turkmenistan masuk ke dalam. Arhan gagal lagi memberikan umpan kepada Hoki Caraka. Arhan coba dikejar, bola kini dikuasai oleh Selim Umarov dari Turkmenistan. Arjun Bulis Safar Guliev, Selim Umarov, kembali Selim Umarov coba mengatur bola dari tengah. Kapten kesebelasan Ilyas Toyanov. Kini kita lihat Oras Orazov, umpan langsung ke depan. Sebenarnya agak mudah terbaca permainan terbesar mereka, langsung direct ke depan Umarov. Karena mereka tahu sulit untuk bisa memenangkan pertarungan di lini tengah ya, sehingga mereka langsung memberikan bola-bola langsung ke depan direct dan kemudian ditujukan kepada penyerang mereka nomor 11 ya, sama men. Tapi memang sejauh ini justru menurut saya ada rasa khawatir yang diperlihatkan oleh para pemain Indonesia setelah mereka dalam dua kesempatan tadi ditekan secara brutal oleh timnas Indonesia. Kapten kesebelasan kita lihat Ikhlas Toyanov masih terjatuh. Dan kita lihat dengan Hoki Caraka dan Ilyas Toyanov, pemain kelahiran 8 Januari 2001, asal klub FK Arkadak yang bergabung di tanggal 1 Januari 2023, memiliki caps 3 kali, bermain 3 kali itu di ajang Piala Asia Tengah, ajang di mana negara-negara seperti Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, dan juga Afghanistan, Seperti piala AFF-nya ya, AFF-nya Asia Tengah. Depan kini para pemain Turkmenistan coba membangun serangan, namun kembali gagal. Terlalu mudah dibaca para pemain Indonesia, tapi tidak ada satupun pemain Indonesia yang ada di daerah Uzbekistan. Dan kini Ilyas Toyanov yang sudah mampu berdiri kembali. Oh, keluar kosa ini. Baik, kita lihat Indonesia. Ivar Yener sang mengatur serangan langsung ke depan. Oke, cara kepada Ivar Yener lagi. Kini dari sisi kanan ada Marcelino Ferdinand bersama dengan Ahmad Fikri. Kini Ilham Rio Fahmi ke belakang ada Rizky Ridho, masih Rizky Ridho. Pindahkan bola kepada Elkan Bagot, masih Elkan. Umpan kepada Rizky Ridho. Kini Rizky Ridho kontrol yang baik langsung kepada Ilham Rio Fahmi, masih Ilham kepada Ferdinand, hampir saja kehilangan bola, sangat cantik sekali Marcelino Ferdinand. Ada Ahmad Fikri lagi, masih akan ke tengah, sebagai oleh kita Ivar Yener, shooting Ivar Yener, alhamdulillah, sebuah proses gol yang sangat cantik yang dilakukan para pemain Indonesia, berakhir dengan gol dari Ivar Yener, pemain
sebuah gol yang sangat ditunggu, sebuah kesempatan yang sangat dinantikan, kombinasi strategi yang diperlihatkan oleh para pemain dari timnas Under-23. Kita lihat bagaimana Ivan melihat ada ruang kosong di sana, melakukan tembakan dari luar kotak penalti, deflected, tapi kemudian masuk ke dalam gawang dari Turkmenistan. Indonesia unggul 1-0. Gol kedua yang dilesakkan oleh Ivan selama bersama dengan timnas Under-23. Iya, tentu saja Ivar Yener cukup berpengalaman. Agustina sudah berpengalaman tampil di timnas senior 2 kali bermain saat melawan Palestina dan juga Argentina, dan kini memperkuat tim di bawah usia 23 tahun dan mampu mencetak gol ke gawang Turkmenistan untuk membawa keunggulan sementara Indonesia atas Turkmenistan. Akhirnya Marcelo Ferdinand kepada Ivar lagi pada Arhan Fikri, berjuang Arhan Fikri meskipun terjatuh. Ada Salim Umarov dari Turkmenistan, ada Arzul Guliev langsung ke kiri pada Dudiev kepada Salim Umarov, masih Salim Umarov ke depan langsung arahkan sudah kepada Sam Mamet Ederer, tapi bola dengan cepat menuju penjaga gawang Fernando Ari Sutari. Jadi ya, sebuah serangan yang lagi-lagi monoton, serangan yang mudah diantisipasi, serangan yang terburu-buru, sepertinya asal menempatkan bola di depan, dan itu menguntungkan untuk timnas Indonesia. Satu pemain Indonesia, Arhan, sepertinya mendapatkan kondisi yang tidak nyaman di ankle-nya. nampaknya Arhan Fikri, sang pemain muda, masih tergeletak Di sini diinjak, terpinjak oleh Salim Umarov, pemain yang sangat-sangat mobile dan sangat cantik penampilannya hari ini, Bung Maruf. Ya, pemain yang berkombinasi dengan 3 atau 2 gelandang lainnya. Bagaimana berkombinasi dengan Marcelino, kemudian juga dengan Ivar, yang membuat lini tengah Indonesia sejauh ini sangat dominan dalam mendikte jalannya pertandingan. Ya, Turkmenistan tentu saja benar-benar membutuhkan gol untuk bisa menyamakan kedudukan, karena mereka harus berhitung dengan runner-up lainnya. Karena jika kalah tentu akan mengurangi persaingan mereka dengan runner-up lainnya. Dan tim Asia Tenggara saat ini Vietnam yang sudah lolos ke Maruf. Ya, 5 kali berturut-turut Vietnam lolos. Luar biasa ya, bagaimana memang Vietnam terutama di usia muda mereka. Tapi kalau kemudian bicara di level Asia Tenggara, kita juga cukup mengerti bersama dengan Vietnam, dan kita berharap kita bisa melangkah ke putaran final untuk Piala Asia Under-23. Ya, Hernando Ari Sutaryadi 2 menit lagi, babak pertama akan segera berakhir di waktu normal. Langsung Hernando ke depan, tendangannya sangat jauh pada Rafael Strike. Kedua yang kita lihat nasional ada Ivar Yener. Pelanggaran yang sangat keras tadi dilakukan oleh Ilyas Cheriev terhadap Arhan Pratama. Nah, Cheriev ambil langsung tadi kaki dari Arhan Pratama. Kita lihat bagaimana terjangannya sangat keras terhadap Arhan Pratama. Tidak ada kartu dari wasit nampaknya. Dianggap pelanggaran dari wasit Kim Dae-yong dari Korea. Sama-sama dianggap untuk bisa mengambil bola ya sebenarnya. Mungkin wasit melihatnya seperti itu. Tendangan bebas buat Indonesia, ada Rafael Strike, Aoki Caraka. Pemain tendangan bebas akan dilakukan oleh Marcelo Ferdinand. Berdiri juga sang kapten ke-11 Rizky Ridho, diapit oleh Orazov dan juga Arzul Guli Safar Guliev. Marcelo Ferdinand langsung ke kotak penalti, arahkan langsung pada rekan Bagot, tapi mudah saja sundulan Elkan diamankan oleh sang penjaga gawang Rustem Ahaliev. Arzul Guli langsung pada Durdiev ke depan langsung, hati-hati Indonesia, serangan balik dari Turkmenistan sangat cepat memasuki kotak penalti. Teknik yang sangat bagus tadi dari Ivar Yener terhadap Degench Mamiev. Nah, sang pencetak gol tadi kita lihat Ivar Yener, sang gelandang bertahan Indonesia saat klub FC Utrecht. 3 menit tambahan waktu
Harus hati-hati Indonesia karena mereka memiliki pemain-pemain yang berpostur tinggi. Samamet, Haidirov, umpan langsung tinggi datangnya berbahaya. Berdua kita lihat tadi umpannya tendangan gawang atau lempar ke dalam saja buat Indonesia. Dilahirkan Bagot kepada asal Ipswich Town, klub kasta kedua Liga Inggris. Penampilan memang cukup bagus ya Elkan Bagot, bagaimana dia tenang mengorganisir lini belakang, kemudian dia juga bisa menilai menunggu pemain lain untuk bisa menjemput bola, dan saya pikir itu menjadi salah satu alasan kenapa kemudian lini tengah kita pelan-pelan akhirnya bisa keluar dari pressure yang dilakukan oleh pemain dari Turkmenistan. Arham Pratama umpan ke tengah, kita lihat Rafael Strike berlari cepat, masih Rafael Strike coba masuk ke titik penalti, umpan langsung pada Marcelo Ferdinand, kembali Rafael Strike. Oh, gagal tadi Strike. Elkan Bagot, Jenner belakang kembali pada Elkan. Rizky Ridho masuk pada Arham Pratama, dijagakan oleh Ilyas. Handsball, terlihat tertangkap basah tadi Elkan Bagot, umpan mata wasit Kim Dae-yong asal Korea. Itu dia masih mencoba untuk membantah ya, cepat berkali lagi dia. Dalet Galiev, Azurpuli Sapar Guliev, masih Sapar Guliev, umpan ke depan, arah kepada Samamet, gagal tadi, langsung pada Rafael Strike, berebut dengan arah kiri, ada Marcelo Ferdinand, masih Marcelino, berputar-putar saja tadi dengan bola, belakang sejenak pada Rizky Ridho. Elkan Bagot pindahkan bola pada Rizky Ridho, kini Arham Pratama hampiri tadi kita lihat oleh Legends Memiev. Rizky Ridho ke tengah, kosong dengan Ever Jenner, masih Jenner. Oh, direbut oleh Dalet Galiev. Salim Umarov, hati-hati serangan balik dari Turkmenistan, langsung ke kiri ada Ilyas, dikejar oleh Arham, angkat langsung ke gawang dan keluar lapangan pertandingan. Selamatlah gawang Indonesia dari serbuan para pemain-pemain Turkmenistan yang coba membalas gol yang diciptakan para pemain Indonesia. Ini harus waspadai ya, kemungkinan untuk serangan balik yang dilakukan oleh Turkmenistan memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain kita, terutama dari lini tengah. Kecepatan mereka, kemudian juga kemampuan crossing yang dimiliki oleh para pemain dari Turkmenistan memang belum memberikan ancaman yang serius, tapi setidaknya ini menjadi warning untuk pemain Indonesia. Dia nampaknya wasit asal Korea